Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus menyebut berbagai aktivitas, kegiatan atau kehidupan manusia yang sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari pada masa itu, dan nampaknya hingga masa sekarang juga masih sama. Tadi dikatakan makan dan minum, menikah, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan untuk zaman sekarang tentu kita bisa menambahkan daftar yang lebih panjang. Kita bisa menambahkan banyak hal lain yang menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Misalnya membaca, menulis, bepergian, berbelanja, bekerja, dan sebagainya. Dan harus dikatakan bahwa semua kegiatan ini pada dasarnya adalah baik dan penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Namun Yesus mengingatkan kita agar tidak sampai begitu tenggelam dalam semua kesibukan itu, sehingga kita kehilangan kepekaan terhadap kehadiran anak manusia yang sesungguhnya bisa saja datang setiap hari, bisa mendatangi kita setiap saat, yakni kedatangan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak diminta untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas harian kita. Kita tidak diminta untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan kita. Tetapi kita diajak untuk tetap sadar akan kehadiran Allah di dalam seluruh aktivitas itu. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus mengundang kita untuk waspada terhadap dimensi yang lebih dalam dari setiap pengalaman dan kegiatan kita, agar kita mampu untuk melihat kehadiran Tuhan, agar kita mampu untuk mendengar panggilan Tuhan yang berbicara melalui segala sesuatu yang bisa kita temukan di dunia ini, terutama melalui pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan baik. Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan disampaikan pesan yang hampir sama. Penulisnya mengagumi keagungan dan keindahan ciptaan Allah. Namun ia juga menyadari bahwa jika kita terlalu terpesona oleh keindahan ciptaan, kita bisa lalai untuk melihat Sang Pencipta di balik ciptaan itu. Ada begitu banyak orang yang berhenti kepada ciptaan, mengagumi ciptaan, bahkan memuja ciptaan, tetapi mereka lupa bahwa ada Pencipta yang seharusnya sembah sujud kita tertuju kepadanya. Maka bacaan pertama juga mengajak kita untuk melihat dalam segala hal dalam pengalaman kita, untuk berani melangkah lebih jauh, melihat kehadiran Allah dalam peristiwa-peristiwa itu. Kedua bacaan ini mengajak kita untuk semakin peka terhadap kehadiran ilahi yang hadir dalam segala sesuatu. Cara pandang ini untuk zaman sekarang bisa disebut sebagai sikap kontemplatif terhadap kehidupan. Ada seorang ahli spiritual mengatakan, jika kita ingin sungguh-sungguh bertemu dengan Allah, maka kita membutuhkan keheningan. Kita butuh diam sejenak, kita butuh memejamkan mata dan mencoba merasakan betapa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang disebut sebagai kontemplasi di dalam kehidupan. Menyadari kehadiran Allah di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita mengembangkan sikap kontemplasi ini, mencari waktu hening, diam sejenak untuk melihat betapa Allah hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak terpaku atas apa yang ada di dunia, atas apa yang telah kita usahakan, atas keindahan-keindahan yang ada di hidup kita, tetapi semua itu akan menghantar kita kepada pengenalan akan Allah. Amin.